Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita merapikan terlebih dahulu kondisi kelas kita supaya enak dalam kita untuk belajar. Oke, selanjutnya sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketua kelas silakan dibimbing berdoa di depan. Alhamdulillah. Untuk hari ini siswa yang berhalangan hadir siapa ya? Pak Mas Ketua Kelas, siapa yang temannya yang hari ini tidak hadir? Mas Alif ya, Mas Alif. Oh iya, ini suratnya. Oh, Mas Alif ada acara keluarga di luar kota, jadinya tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kehidupan kita dalam sehari-hari, yaitu tentang bagaimana kita melakukan sesuatu hal yang dilakukan secara terus-menerus. Anak-anak, apakah pernah menjumpai apabila ada seorang anak muda atau anak yang masih remaja itu apabila berjalan di depan orang tua itu menunduk? Ya, itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan. Budaya yang dilakukan secara terus-menerus kemudian menjadikan sebuah habituasi atau kebiasaan baru yang sudah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu kemudian diwariskan ke generasi selanjutnya. Itu adalah namanya kebudayaan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kebudayaan timur dan kebudayaan barat. Tadi Bapak menyampaikan kebudayaan itu apa? Ya, pintar Mas Alvan. Yaitu hal yang dilakukan secara terus-menerus yang dilakukan oleh generasi ke generasi yang diwariskan tanpa harus menghilangkan unsur-unsur hal tersebut. Ya, yang selanjutnya kita sekarang berada di Indonesia, di negara Indonesia. Nah, di Indonesia ini itu adalah termasuk negara yang menganut kebudayaan timur. Kenapa kok bisa dibilang kebudayaan timur? Ada yang tahu? Kurang tepat. Ada yang tahu? Kenapa kok Indonesia dibilang termasuk ke kebudayaan timur? Ya, betul. Karena letak Indonesia itu berada di wilayah timur, berbarengan dengan anggota-anggota negara di bagian Asia, di benua Asia, Afrika. Itu bisa dibilang menganut kebudayaan timur. Sedangkan
kebudayaan timur itu menganut sebuah prinsip yang dinamakan yaitu keramah tamahannya atau kesopan santunannya kepada seorang tamu maupun orang-orang yang belum dikenal maupun orang-orang yang sudah dikenal, ataupun dia lebih menghormati, lebih menyegani orang-orang yang berada di atas umur dia atau berada lebih tua darinya. Itu diberikan kehormatan yang lebih kalau di kebudayaan timur. Seperti contohnya tadi, apabila di negara kita di Indonesia itu apabila kita berjalan kepada orang yang lebih tua, kita harus berjalan menunduk, ataupun kalau kita berjumpa kita membuka percakapan terlebih dahulu seperti mengucapkan salam ataupun sebagainya. Selain itu, bahasa yang digunakan di kebudayaan timur itu diperhatikan sekali, karena bahasa di kebudayaan timur itu adalah bagaimana cara kita memperlakukan seseorang. Ya. Dalam kebudayaan timur kita itu diajarkan supaya kita lebih menyegani atau lebih menjaga sikap kita, supaya kita memiliki realitas jiwa yang lebih kuat, tidak harus menggunakan empiris atau ilmu pengetahuan maupun duniawi itu hanyalah sebagai hiasan saja pada dunia ini. Artinya di kebudayaan timur itu kita lebih mengutamakan keramah tamahannya, lebih mengutamakan sopan santunnya daripada ilmu pengetahuan maupun yang lainnya. Lanjut, yang kedua yaitu kebudayaan barat. Kebudayaan barat yang lebih menekankan pada ilmu pengetahuan, kepada akal pikiran kita untuk dijadikan sebuah pengetahuan yang baru atau teknologi yang baru. Jadinya pada ciri-ciri pada kebudayaan barat itu lebih menekankan pada yang pertama, penghargaan terhadap manusia karena sebuah pemikirannya. Yang kedua yaitu kebebasan. Kebebasan ini luas halnya, terkait dengan bahasa, sopan santunan, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu terkait dengan penciptaan dan pemanfaatan teknologi. Seperti yang tadi, kita harus dituntut sebagai orang yang memiliki ilmu atau memiliki pengetahuan yang lebih untuk dijadikan sebuah teknologi yang baru, tanpa harus menghormati atau terbentur dengan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Jadi kita fokus untuk menjadikan sebuah pengetahuan kita menjadikan hasil. Contohnya seperti tadi, apabila orang barat itu dia menyampaikan sesuatu hal, dia itu tidak langsung, dia langsung saja kepada poin yang ingin dituju, tidak suka bertele-tele dan sangat menghargai waktu. Sangat berbeda sekali dengan kebudayaan timur. Ya, perbedaan antara kebudayaan timur dan kebudayaan barat adalah yang pertama, pada kebudayaan timur itu selalu menjunjung tinggi kebersamaan dalam hubungan lebih diutamakan daripada sesuatu yang lain. Yang kedua, menjaga
menjaga perasaan orang lain ini sangat diperhatikan di kebudayaan Timur. Yang ketiga, sopan santun. Seperti contoh yang tadi, menghormati yang lebih tua. Yang keempat, yaitu penghargaan terhadap orang yang lebih tua. Seperti kita bertutur kata, memberikan perhatian yang lebih dan sebagainya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu adat istiadat masih dipegang teguh. Jadi dalam kehidupan sehari-hari manusia di kebudayaan Timur itu ada adat istiadatnya yang tidak boleh dilarang, yang tidak boleh dilakukan dan harus ditaati. Lain halnya dengan kebudayaan Timur, ada 3 yang membedakannya dengan kebudayaan. Lain halnya kebudayaan Barat, ada 3 perbedaan dari kebudayaan Timur. Yang pertama, lebih selektif, dia lebih selektif memandang apapun itu. Dia membedakan antara satu dengan satu yang lain itu sangat diteliti sekali. Jadinya dia harus menjadikan sesuatu hal yang lebih memiliki dampak pada hidupnya. Dia sangat memilih sekali pada poin yang pertama. Yang kedua, yaitu dia lebih disiplin tinggi, memiliki disiplin yang tinggi. Dia sangat menghargai waktu. Yang ketiga, terus terang. Dia orang Barat cenderung dia tidak suka bertele-tele. Dia seumpama ingin menyampaikan pendapat, dia langsung kepada poin yang dituju, tidak ke tanpa basa-basi, langsung ke poinnya gitu. Nah, kita anak-anak, kita adalah sebagai warga negara Indonesia yang harus menjaga kebudayaan Timur itu lebih kita tekankan lagi pada kehidupan kita. Kita harus menjaga kebudayaan tersebut supaya tetap awet dan tetap terjaga di negara kita tanpa harus tergerus dengan kebudayaan-kebudayaan luar. Contohnya kebudayaan dari Barat. Sekarang sudah banyak sekali contoh-contoh kebudayaan Barat yang sudah ingin merebut posisi di wilayah Timur ini. Makanya kita sebagai warga Indonesia, kita harus memiliki sifat yang kuat, yang menjaga keutuhan dari budaya tersebut. Contohnya kita memakai baju adat dengan rasa bangga, menggunakan produk-produk dalam negeri, menggunakan bahasa daerah, dan tidak lupa kita selalu menjaga adat istiadat kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sekarang sudah banyak sekali contoh budaya luar, budaya Barat yang masuk ke Indonesia, seperti pakaian, terus tutur kata atau bahasa, dan lain-lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, anak-anak. Dari pembelajaran yang Bapak tadi sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mas Anda betul ingin menanggapi ya. Budaya itu adalah ciri khas dari suatu bangsa. Maka dari itu, Mas Anda, kita harus menjaga budaya tersebut supaya kita memiliki ciri khas dari negara lain. Ya, ada pertanyaan lagi atau yang ingin menanggapi? Alhamdulillah sudah jelas ya. Pada kesimpulannya, kita sebagai warga negara
negara Indonesia yang terletak di timur, yaitu menganut kebudayaan timur, kita harus berani dan menjunjung tinggi rasa kepemilikan kita kepada kebudayaan tersebut, supaya kita itu memiliki image atau memiliki pandangan yang bagus, memiliki ciri khas daripada negara-negara lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa nanti PR-nya ya di LKS halaman 42 dikerjakan. Insya Allah soalnya mudah-mudah ya, seperti yang Bapak sampaikan materinya tadi. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.